sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, mungkin kalau sebagai teman kita sudah saling kenal ya, tapi di sini saya membantu tugas dari guru penggerak, yaitu saya calon guru penggerak angkatan 8 atas nama Sugiyanti, SDN Pamulang 02 Kota Tangerang Selatan. Saya di sini mendapat tugas untuk menyebarluaskan tentang budaya positif, khususnya untuk warga SDN Pamulang 2 dan pada umumnya ke khalayak umum. Dan mudah-mudahan dari kegiatan ini kita dapat mengaplikasikannya, bukan hanya ketika kita di sekolah, tapi kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Sebelum saya menyampaikan materi, boleh saya mengetes semangat Bapak Ibu semuanya? Baik, luar biasa, senyumnya aja sudah manis-manis banget, bikin saya tambah semangat Bapak Ibu. Oke, baik, udah sarapan Bapak Ibu? Sudah. Alhamdulillah, berarti saya tidak perlu menyediakan ya. Alhamdulillah. Untuk pertama saya nanya apa ya untuk ngetes semangatnya? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Budaya positif. Tangsel, cerdas, selanjutnya kita masuk pada materi, yaitu yang pertama saya akan mengenalkan dulu tentang budaya inti pada budaya positif. Di antaranya yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol dulu, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Ini untuk yang pertama ya, yaitu pembelajaran dengan pemahaman baru. Pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian mempunyai prinsip berdiferensiasi. Teori ini selaras dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara agar menumbuhkan generasi yang berprofil pelajar Pancasila. Pelajar yang berprofil pelajar Pancasila itu meliputi 6 dimensi: kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, berintak kepada Tuhan, mandiri, dan bernalar kritis. Kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol dulu. Yang pertama, ilusi bahwa semua penguatan positif memiliki manfaat dan efektif.
efektif untuk dilaksanakan. Dampaknya tidak selalu positif. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Pada kenyataannya, kita itu sering sekali menjadi orang dewasa yang memaksa ini dalam hal ini. Contoh misalnya, ketika anak tidak mau melakukan sesuatu, kita merasa punya power, kita merasa punya kekuatan untuk memaksa agar anak melaksanakan sesuatu. Padahal anak pun punya hak, punya keinginan yang wajib kita pahami, kita mengerti dan kita hargai. Kemudian yang selanjutnya adalah ilusi bahwa membuat rasa bersalah dan kritik mampu menguatkan karakter. Itu secara tidak kita sadari, kita sebagai guru ini mungkin pernahlah, paling tidak pernah membuat merasa bersalah itu. Sebagai contoh misalnya, ketika anak berbuat salah, kita mengatakan dengan memberi pernyataan, ya Allah, kalau kamu begini terus, nanti ibu bisa ditegur oleh bapak kepala sekolah. Mungkin untuk si anak yang kita kasih masukan itu, dia bisa menyadari kesalahannya dan mungkin bisa untuk tidak melakukan lagi. Tapi ada efek di hati mereka, dia akan merasa bersalah dengan kesalahan dia. Ya Allah, kalau dulu aku ditegur kepala sekolah, bagaimana? Baik, di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, menurut stimulus respon, realitas kita sama, kebutuhan kita sama. Padahal kebutuhan kita ini berbeda kalau menurut teori kontrol. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, tapi teori kontrol mengatakan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini yang sering terjadi sama kita. Kita ingin orang berpandangan sama kita. Padahal, menurut teori kontrol, kita lah yang harus berusaha memandangi pandangan orang itu tentang dunia. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tapi pada kenyataannya hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Baik. Kemudian ini ada nilai-nilai yang disepakati. Di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu nilai yang sudah disepakati antar suku bangsa, lepas dari latar belakangnya, suku bangsa, ras dan lain-lain. Contoh nilai kebajikan. Di sini ada profil pelajar Pancasila. Ada mandiri, bernalar kritis, kreatif, kemudian berkebinekaan global. Ada lagi Ibu Primary Years program, di antaranya toleransi, rasa hormat, mandiri, menghargai, empati, kreativitas, kerjasama dan percaya diri. Satu lagi keterampilan hidup. Dapat dipercaya, lurus hati, menghargai orang lain dan perilaku baik. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk memenuhi apa yang kita inginkan.
yaitu memenuhi kebutuhan dasar yang baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, diantaranya kebutuhan kasih sayang atau rasa diterima, kebutuhan bertahan hidup, kebebasan, penguasaan, dan kesenangan. Di sini ada kebutuhan kasih sayang atau rasa diterima. Sebagai contoh misalnya, ketika kita mengajar, kalau kita sedang mengajar mata pelajaran matematika misalnya, ada salah satu anak yang bertingkah di luar pembelajaran kita. Kita sebenarnya tidak boleh langsung mengejudge ya, kamu begini-gini, tapi kita lebih ke mengidentifikasi. Anak berperilaku seperti itu pasti ada satu kebutuhan dasar yang kurang terpenuhi. Di antaranya, kenapa dia berperilaku beda? Kenapa dia tidak fokus ke pelajaran kita? Mungkin mereka yang seperti itu mencari perhatian dari kita. Mungkin kebutuhan dasar kasih sayangnya ini kurang terpenuhi di rumahnya. Kemudian yang kedua, kebutuhan bertahan hidup. Seperti di kelas saya pribadi kemarin ada kejadian ngambil makanan temennya. Setelah saya mencoba mencari tahu, ternyata ini bukan sebatas iseng. Mengatakan bahwa dari rumah belum sarapan, dari pihak orang tuanya belum memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu berupa makan, sandang, pangan, papan, ini termasuk bertahan hidup di sini. Dan ternyata itu belum terpenuhi. Kemudian yang ketiga, kebebasan. Sebagai contoh, anak yang tidak bisa bernyanyi, kita tidak akan bisa memaksa mereka untuk bernyanyi. Tapi kita bisa alihkan. Misalnya saat kita pembelajaran, kita mengajarkan menyanyi Garuda Pancasila. Misalnya Pak RT, Pak Guru, istilahnya kita minta untuk menyanyi Garuda Pancasila, beliau tidak bisa. Harusnya kita tidak bisa memaksa, tapi kita berikan. Kalau misalnya kesukaannya menggambar, yang lain menyanyi Garuda Pancasila, anak yang khusus ini kita berikan untuk menggambar burung Garuda, itu lambangnya. Jadi secara materi kita juga dapat, walaupun kita berikan tugas yang berbeda, tapi tetap terarah seperti itu. Kemudian kebutuhan kesenangan. Ini perilaku menyimpang. Misalnya di sekolah ada anak yang suka jahil, suka ledekin teman
di rumahnya jarang diakui kelebihannya atau kemampuannya, kebisaannya. Kemudian di sekolah ingin menunjukkan atau berbuat apa ke temannya hanya untuk menunjukkan ini loh saya yang seperti itu. Jadi semua perilaku manusia apapun bentuknya itu semua memiliki tujuan. Apapun. Misalnya si Rudi berbuat apa itu pasti ada tujuannya. Nyolek temennya pasti ada inti yang ingin dia capai. Aku ngeledekin bahagia, senang, kesenangan yang dia cari. Tapi perilaku manusia. Motivasi ini ada dua, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi yang timbul dari dalam diri kita, dari kesadaran kita. Misalnya kita sendiri ya Bapak Ibu, kita mau masak, kita mau apapun, seperti Bapak-bapak juga mau melakukan kegiatan apa, kalau timbulnya dari dalam diri, dari kesadaran diri, itu namanya motivasi intrinsik. Tak ada pengaruh dari luar lingkungan diri kita. Kemudian yang kedua, motivasi ekstrinsik. Itu motivasi yang ditimbulkan dari luar. Misalnya Pak Guru pengen mengajar biar dibilang hebat, atau Bu Guru ingin rajin tiap hari karena ingin mendapat pujian dari kepala sekolah, atau karena ingin mendapat penghargaan, atau karena ingin disebut teladan dan lain-lain, itu namanya motivasi ekstrinsik. Yang ini tidak akan bertahan lama. Dia hanya akan berjalan, hanya akan melakukan ketika ada penghargaan, ketika ada ujian, ketika ada sanjungan dan lain-lain. Kemudian ada perbedaan yang sering kita sering menghukum ya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini perbedaannya. Kalau hukuman itu berasal dari satu arah dan dilakukan secara tiba-tiba, tak terencana. Misalnya anak lagi ngapain tiba-tiba, ayo nak push up, yang seperti itu. Kalau kamu hormat, datang terlambat, hormat yang bendera seharian, yang itu namanya sifat hukuman. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi ini juga mungkin sesuatu yang diterima dari akibat kesalahan, tapi sudah melalui proses komunikasi dan kesepakatan kedua belah pihak. Misalnya di kelas ini, konsekuensi saya dengan guru-guru misalnya, nanti kalau datang terlambat, Bapak harus membelikan ini satu ruangan ini misalnya. Itu sudah konsekuensi yang sudah kita sepakati di awal. Dan restitusi. Restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya, yaitu proses kolaboratif antara guru dan murid dengan bahasa-bahasa yang mereka bisa terima, dengan bahasa yang santun. Dan si murid ini kalau dalam proses restitusi, mereka sudah menyiapkan solusinya sendiri. Misalnya ada anak datang terlambat, kenapa nak kamu terlambat? Maaf Bu, sepeda saya rusak misalnya. Nah dari sepedanya rusak, kita tahu
membuat anak jerak, bisa membuat anak apa ibaratnya ya, tapi hanya sesaat dan dia ada rasa sakit. Pemantau kita lebih banyak melihat ya, memantau. Kemudian teman, posisi teman ini punya kelemahan. Cara bicara kita sebagai guru posisi teman, ayolah nak, bantu guru, ayolah, ada nada-nada bercanda kalau posisi teman di sini. Misalnya anak terlambat, kita tidak nadanya, waduh kamu ngapain aja terlambat ya. Nadanya kita bikin agak jenaka. Itu posisi teman. Kelemahannya kadang anak jadi agak menyepelekan kita kalau kita mengambil di posisi teman. Kemudian membuat merasa bersalah. Ini kalau bisa kita hindari Bapak Ibu ya, membuat merasa bersalah ini mungkin akan mengakibatkan anak yang dia tahu kesalahannya, menyadari, tapi akan ada luka di hatinya juga. Dia merasa sudah menyakiti juga. Dia sebagai manajer ini adalah langkah yang terbaik kita sebagai guru. Pertama, kita akan membuat anak itu sebagai manajer. Pertama kita ada langkah-langkah tersendiri ya. Yang pertama kita akan menstabilitaskan identitas mereka. Kemudian yang kedua kita akan validasi keyakinannya. Kemudian yang ketiga validasi kesalahan dan menanyakan keyakinan yang telah dia lakukan. Kemudian selanjutnya adalah keyakinan kelas, budaya positif selanjutnya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Karena keyakinan kelas ini bersifat abstrak, yaitu berupa pernyataan. Keyakinan kelas yang dulu biasa kita sebut peraturan kelas atau kontrak belajar, sekarang diubah namanya untuk menyesuaikan biar lebih ke hati, lebih mudah dilaksanakan, yaitu dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu universal, dibuat dalam pernyataan positif, tidak perlu banyak agar mudah diingat, dipahami dan dilaksanakan. Kemudian ini segitiga restitusi yang tadi saya sebutkan. Itu suatu proses yang berupa dialog yang dijalankan orang tua atau guru kepada murid agar murid dapat mandiri dan bertanggung jawab. Pertama, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini bukan berarti kita membenarkan tindakan mereka yang salah, tapi cara berbahasa kita bagaimana caranya si anak ini tidak fokus ke kesalahannya. Misalnya ada anak yang berbuat kurang baik, misalnya terlambat, misalnya ada siswa terlambat. Untuk validasi tindakan yang salah, kita bilang
tidak masalah. Kita kan bukan manusia yang sempurna. Bisa dengan kata-kata itu. Kemudian menstabilkan identitas. Kita bisa menanyakan kenapa terlambat, yang seperti itu. Menanyakan keyakinan yang terakhir. Menanyakan keyakinan kita kaitkan dengan keyakinan yang telah kita buat di kelas. Misalnya dengan kesalahan dia terlambat, adakah keyakinan kelas yang kamu langgar? Bagaimana langkah kamu selanjutnya agar kamu bisa berbuat sesuai dengan keyakinan kelas kamu yang seperti itu. Menstabilkan identitas. Berbuat salah itu manusiawi, berbuat salah itu hal yang biasa. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi validasi tindakan yang salah bisa dengan kata-kata seperti ini. Kamu pasti punya alasan untuk melakukan itu. Jadi seperti tadi, setiap perilaku sedikit saja yang menyimpang itu pasti punya alasan tersendiri. Mereka punya tujuan. Siapapun itu, kita orang dewasa pun sama. Kita melakukan apapun itu pasti kita punya tujuan ya, untuk pemenuhan tujuan dasar kita yang belum terpenuhi. Oke, baik Pak Ibu, untuk penerapan budaya positif di sini mudah-mudahan kita dapat menerapkannya dalam pembelajaran, kemudian dapat melahirkan generasi yang berprofil pelajar Pancasila. Tangsel. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, penuh cinta Allah. Semangat sekali lagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, penuh cinta Allah.
si Amin itu kalau bicara suka kurang santun. Nah, yang seperti itu boleh bebas kalian mau menuliskan peraturan apa. Kamu tuliskan di kertas, nanti guru bagikan kertas ke kamu warna hijau dan warna krem. Nanti kamu tuliskan di satu kertas ini, satu kertas kamu tulis satu peraturan ya. Nulisnya jangan yang ada lemnya, tapi di sebaliknya biar nanti bisa ditempel di depan. Oke, siap semuanya? Siap. Kelas 5C? Semangat. Mana semangatnya? Kelas 5C? Semangat. Tangsel? Oke, siap. Tuliskan kesepakatan atau keyakinan apa yang kalian inginkan di kelas ini. Pikirkan, rasakan apa yang kalian inginkan yang membuat kelas ini menjadi nyaman. Kalau misalnya kamu tidak suka orang berlari-larian, berarti peraturan apa yang mesti diterapkan di kelas ini gitu. Apa itu? Luar biasa. Keren banget. Ada yang sudah selesai? Mau ditempel di sini? Di sini untuk warna pink. Di sini untuk warna
biasa. Ternyata kemauan dari semuanya sangat berbeda-beda. Tapi ada beberapa yang sama. Ada yang sudah? Boleh ditempel di sini bagi yang sudah. Ditempelnya di bawah warna kuning. Hebat, sudah selesai. Boleh ditempel kalau sudah, Alisa. Keren, sudah selesai. Rizky boleh ditempel. Apa nempelnya dulu temennya gitu? Ini punya Rafa ya? Datang tepat. Wah, bagus banget, punya Rafa keren banget. Hebat. Oke, ditunggu 5 menit ya. Silakan selesaikan dulu. Tadi 5 menit dari awal ya. Setengah menit. Masih berapa orang yang dulu? Kira dulu, kira. Kasih sudah? Alisa? Sudah ada tidak? Oke, siap Pati? Sudah. Kakak sudah apa? Oke, sudah selesai. Apa tempel Rafa di depan? Farel tempel boleh di warna kuning. Dalam pembuatan keyakinan kelas ini tidak ada salah, tidak ada benar. Jangan takut nggak dinilai sama guru. Ini juga tidak mempengaruhi nilai kamu di kelas 5. Ini untuk kesepakatan kelas kita, untuk keyakinan kelas kita, agar kelas kita menjadi nyaman buat belajar. Kelas macet? Samanya lembek. Tangsel? Silakan ditempel, waktunya sudah habis. Dina boleh ditempel. Boleh ditempel biar kamu merasakan cara nempelnya. Weh, keren. Ada yang sama di sini. Oke, baik. Hasilnya yang tadi kalian tulis sudah guru baca seluruhnya. Dan di sini guru dapatkan barisan yang pertama ini tentang disiplin waktu. Hanya dengan kata-katanya yang berbeda. Datang tepat waktu, sebelum 10 menit masuk, ada yang bilang begitu. Kemudian
tidak boleh berlari-larian, diganti dengan berjalan di ruang kelas. Pinter banget Rafa, habis liburan keren banget nih. Terus lagi, barisan sini ada berbicara dengan kalimat santun. Berbicara dengan kalimat sopan santun. Bu Guru simpulkannya, yang ketiga bersikap santun. bukan bersikap kali ya, berperilaku sopan santun, karena di sini tidak hanya sikapnya tapi ada perlakuan juga yang kalian tulis. Berperilaku apa tadi? Sopan santun. Kemudian yang keempat, tidak mengganggu teman yang sedang menulis, lebih rapi. Oke, dimasukkan ke sini. Tidak mengganggu, guru salah kalau di sini ya ini. Ini ada satu yang tulis tentang kerapihan seragam. Berarti apa bahasanya itu? Ada yang bisa? Coba. Berseragam sekolah. Oke, terakhir, barisan terakhir isinya, aku tidak suka kalau yang bertengkar. Aku tidak suka teman yang memukul, melanggar aturan sudah ya. Mematuhi, nih seperti berjalan di ruang kelas. Memang ada yang suka dikatain orang tuanya? Ya. Ada yang menulis sering ya di sini ya? Siapa? Kakak? Oke, baik. Di sini ada beberapa yang menulis tentang tidak boleh mengatain orang tua gitu ya di sini. Oke, baik. Yang kelima, menghargai dan menghormati sesama teman. Oke. Menghargai dan menghormati sesama teman kelas. Jadi tidak boleh mengatain orang tua, tidak boleh menyebut teman dengan bahasa yang kurang bagus, masuk di menghargai dan menghormati. Oke, baik. Kesepakatan kelas kita setelah kita berunding dan kita curah pendapat di sini, kita mendapatkan 5 keyakinan. Apa saja keyakinannya? Coba diulang, dibaca. Dari nomor 1, 1, 2, 3. Datang tepat waktu atau 10 menit sebelum bel masuk. Yang kedua, Berada di ruang kelas. yang ketiga, Berperilaku sopan santun. 4, Berseragam sekolah. 5. Menghargai dan menghormati sesama teman. Baik, siap menjalankan keyakinan kelas ini? Siap. Oh, siapnya ada yang ragu-ragu. Siap menjalankan? Siap. Luar biasa. Keyakinan kelas yang sudah kita buat ini atas dasar kesepakatan kita loh ya, bukan dari guru ya. Kalian yang membuat kesepakatan ini nanti akan guru ketik yang rapi dan guru tempel di dinding agar kamu bisa melihat, seluruh warga kelas ini bisa melihat dan bisa dengan mudah menjalankannya. Kenapa? Karena sedikit, cuma 5, jadi mudah diingat dan mudah dijalankan.